Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Angela Giselle Vania, spesialis onkologi radiasi konsultan abdominopelvik. Saya sebagai persyaratan untuk Serdos akan membawakan mata kuliah sesuai dengan BRT yang diampukan ke saya modul keganasan ginekologi. Dalam kuliah hari ini, saya akan membawakan peranan radioterapi pada tata laksana kanker leher rahim atau kanker serviks. Dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan adalah peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tata laksana radioterapi terhadap keganasan ginekologi sesuai dengan tahapan kompetensinya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ditargetkan adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, saat dihadapkan dengan pasien dengan keganasan ginekologi di poliklinik rawat jalan, mahasiswa mampu menangani pasien dengan keganasan di daerah ginekologi tersebut sesuai dengan lingkup tanggung jawab dan keilmuan serta teknologi onkologi radiasi. Adapun untuk sub CPMK adalah mahasiswa mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi klinis tentang indikasi-indikasi radiasi, tujuan radiasi, dan kemudian memutuskan metode, dosis, dan vaksinasi yang dipilih sesuai dengan standar penata laksanaan keganasan di daerah ginekologi dengan memperhatikan keselamatan pasien dan lingkungan. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah kanker leher rahim terlebih dahulu. Adapun untuk penilaian mahasiswa sebagai evaluasi akan dilakukan ujian di akhir rotasi poliklinik abdominopelvik tersebut. Mahasiswa juga dibekali dengan logbook di mana dalam kesehariannya selalu dapat dimasukkan aktivitas-aktivitas yang menggambarkan aktivitas mereka keseharian di poliklinik pada saat menghadapi pasien, dan hal tersebut juga akan dilakukan penilaian di akhir rotasinya. Demikian dari saya, selanjutnya kita akan memulai untuk kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kuliah ini adalah lanjutan dari kuliah kita yang sebelumnya, masih sebagai bagian dari modul keganasan ginekologi, dan mengingatkan kembali di sini capaian pembelajaran kita adalah di mana nanti setelah kalian menyelesaikan mata kuliah ini, saat kalian dihadapkan dengan pasien keganasan ginekologi di poliklinik rawat jalan, diharapkan kalian mampu menangani pasien tersebut sesuai dengan lingkup tanggung jawab dan keilmuan serta teknologi onkologi radiasi. Dan sub capaian pembelajarannya adalah di mana kalian mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi klinis tentang indikasi-indikasi, tujuan terapi radiasi, dan memutuskan metode atau teknologi terapi yang dipilih sesuai dengan standar dan penata laksanaan pasien keganasan di daerah ginekologi. Di sini termasuk di dalamnya adalah bagaimana kalian menjustifikasi pasien terindikasi radioterapi definitif, pre dan post operasi dengan atau tanpa kemoterapi, paliatif atau kegawat daruratan, dan juga mendiskusikan bukti ilmiah peran dari radioterapi, menjustifikasi pemilihan teknik radiasi dalam radioterapi ginekologi, menggunakan manajemen pergerakan tumor, dan penggunaan brachytherapy interstitial. Nah, apakah ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita lanjut ke kuliah? Ataukah mungkin juga ada pertanyaan dari pertemuan kita sebelumnya yang ingin dibahas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke topik hari ini? Saya persilahkan. Oke, ada? Bila tidak ada, mungkin kita bisa lanjutkan. Jadi hari ini kita akan sedikit interaktif supaya semua tidak ngantuk juga. Mungkin bisa masuk ke polling ini ya. Semua sudah siap ya? Kita mulai, kita tes dulu, coba. Oke, bagaimana perasaan Anda semua hari ini? Coba, itu bisa diklik, silakan diklik. Oke, ya, sudah semua? Oke, jadi ada yang happy, ada yang happy. Tapi nggak apa-apa, kita tetap harus lanjut.
Sekarang kita akan membahas tentang peran radiasi pada kanker leher rahim. Jadi kita tahu bahwa kanker leher rahim itu di situ peran radiasi sangat besar, terutama pada kasus-kasus yang tidak dapat dioperasi. Kita lihat mulai dari stadium 1A pun pada kasus-kasus yang medically inoperable itu sudah ada peran radiasi brachytherapy dengan plus minus external beam radioterapi ataupun pada stadium 1A1 1A2 sebagai alternatif bila tidak dilakukan surgery. Di sini juga kita lihat bahwa di stadium yang terutama locally advanced ini 2B, 3, seluruh stadium 3 maupun 4A, di situ kita lihat bahwa pada eh, yang negatif KGB pun itu pelvic external beam radioterapi dengan concurrent chemo yang mengandung platinum base dan brachytherapy menjadi terapi utama kategori 1. Juga pada yang dilakukan surgical staging terdapat ditemukan paraortik ataupun node limfadenektomi dan hasil negatif maupun positif bila stadiumnya yang locally advanced, maka di situ pelvic EBRT dengan concurrent chemo, platinum base dan brachytherapy menjadi pilihan utama. Kemudian ini juga kasus yang lymph node positif. Kita lihat bahwa bila para aortanya positif, maka di sini memang extended field kita ketahui bahwa lapangannya harus lapangan yang di-extend mencakup para aorta. Tapi bila sudah positif distant metastasis, maka kita cukup sistemik terapi dan radioterapi hanya peran paliatif pada yang simptom seperti pendarahan atau bila terdapat metastasis. Jadi, bila kita lihat sebenarnya goal dari penanganan kanker serviks itu apa sih? Jadi ini adalah kurva yang sering sekali kita lihat. Jadi di mana di kurva ini dikatakan intinya adalah tumor harus mendapat dosis tertinggi mungkin, namun jaringan sehat sekitarnya harus mendapat dosis serendah mungkin. Itu sebenarnya tujuan kita sebagai radiation oncologist untuk memberikan terapi yang terbaik bagi pasien kita. Jadi di situ bila kita dapat memberikan dosis yang tinggi bagi tumor, itu akan memberikan hasil kontrol leukoregional yang baik dan pasiennya dapat mengalami complete response. Itu tujuannya. Namun dosis juga harus serendah mungkin pada organ sekitar. Jadi dengan kata lain kita meminimalisir komplikasi akut yang pada kanker leher rahim itu biasanya berupa gangguan dalam buang air besar maupun gangguan buang air kecil, dan juga menghindari komplikasi jangka panjang yang biasanya adalah sama gangguan kolitis yang paling sering. Jadi perdarahan pada saluran cerna. Nah, selain dari itu kita harus tetap memperhatikan bagaimana kualitas hidup pasien, quality of life, dan fungsi psikososialnya. Jadi, bila kita lihat, sebenarnya kalau kita melakukan radiasi 2 dimensi maupun 3 dimensi, kita lihat di sini ternyata efek toksisitasnya untuk grade 3 dan grade 4, kita lihat bahwa untuk hematologi toksisitas itu sekitar 20-30% yang mencapai grade 3 dan grade 4. Kemudian gastrointestinalnya 20-40%. Jadi sebenarnya ini adalah toksisitas yang umum ya, dengan teknik 2D 3D. Kemudian kalau areanya itu lebih besar lagi, extended field, kita lihat bahwa grade 3, grade 4-nya untuk acute GI dan hematological itu range-nya 30-80%. Dengan late toksisitasnya 10-40%. Ini sebenarnya lumayan cukup tinggi. Nah, tapi kita lihat bila sekarang ada perubahan kemajuan dalam teknik radiasi, ini kita lihat sebenarnya kalau zaman dulu kita dengan 2D saja, kita lihat kalau 2D kan waktu itu kita buatnya biasanya dengan simulator konvensional, itu di situ eh, area yang terkena itu besar sekali,
Kalau dengan 3D box ini bisa dikurangi hingga 2000 cc. Nah, dengan IMRT kita lihat bahwa V43 itu bisa lebih berkurang lagi hingga 1300 cc. Nah, sekarang bila kita bandingkan whole pelvis yang 3D CRT, bila dibandingkan dengan IMRT, ternyata di situ terdapat perbaikan lagi bila kita menggunakan IMRT. Kita lihat bahwa dosis small bowel-nya V40 itu bisa, kalau 3D itu bisa 61, bisa berkurang hingga menjadi sekitar 31-an untuk IMRT. Begitu pula small bowel yang V90 itu 417 bisa mencapai 199 bila dengan IMRT. Jadi di sini dikatakan terdapat signifikan reduksi dari dosis V40 untuk rektum, bladder, dan small bowel, reduksi dalam volume ya. Kemudian bukan hanya itu, tapi juga efek samping pada ini yang concurrent ini juga terjadi pengurangan bila 3D dibandingkan dengan whole pelvis. Oke, sekarang ini coba pollnya diisi lagi. Oke, jadi bila sekarang kasus misalnya ada pasien cervical cancer stadium 3B, yang ini tanpa notes ya. Kira-kira dalam kondisi ideal dosis dan vaksinasi yang kalian pilih sebagai pilihan utama kalian yang mana? Apakah menggunakan IMRT 25x2 dengan total dosis 50 gray, atau 25 kali 1,8 total dosis 45 gray, atau kalian merencanakan IMRT simultaneous integrated boost 50-60 gray dalam 25 fraksi, atau 45-55 gray dalam 25 fraksi. Ya, kita lihat. Oke, jadi majority kalian 84% memilih IMRT 25 kali 1,8 total dosis 45 gray. Di bawahnya ranking kedua 25 kali 2 total dosis 50 gray. Apakah ada di antara kalian yang ingin memberikan alasan? Ayo, ada yang ingin komentar? Sekarang yang pilih yang 45 gray, 25 kali 1,8. Alasannya apa? Izin Dokter Gisel, suara Daef bisa kedengeran dok? Suaranya kecil ya? Izin dok, suara saya bisa kedengeran dok, maaf. Izin Dokter Gisel, maaf dok, suaranya saya kedengeran nggak ya dok? Oh, dengar. Iya dok. Izin dok memberikan pendapat ya dok tadi untuk yang dosis ya dok 25 kali 1,8 gray. Mungkin di awal saya pribadi mungkin bakal memberikan 25 kali 2 gray dok, karena mungkin 3B dengan mungkin juga ada keterlibatan dari parametriumnya juga, dan khawatir misalnya beberapa pasien itu dengan 3B cenderung besar untuk masanya sendiri dok. Namun kalau misalnya nggak ada note, kadang kita juga mempertimbangkan juga 25 kali 1,8 agar mungkin bisa mengejar dosis lebih besar ke braki dengan OR yang mungkin efek sampingnya bisa agak sedikit lebih ditekan. Mungkin begitu dokter. Oke, terima kasih Putri. Mungkin kalau yang memilih 25 kali 2 dengan total dosis 50 gray, ada yang ingin memberikan komentar atas pilihannya. Kalau kita lihat tadi dari referensi sebenarnya malah bisa 40 sampai 50. Jadi sebenarnya sih tidak ada yang salah ya, tapi mungkin kenapa memilih ini dan kenapa memilih itu mungkin ingin memberikan pendapat, silahkan. Ada lagi yang memilih 25 kali 2 ingin memberikan pendapat? Ini kasus ini kita anggap not negatif ya. Ya, izin dok. Ya.
Izin dok dengan Gerson. Silakan, Mungkin Gerson. memberikan pendapat ya dok. Mungkin ketika kita memilih 25 kali 2 gray, mungkin pertimbangannya dengan masa yang cukup besar misalnya, kemudian juga tadi ada 3B dengan ada keterlibatan parametrium bisa jadi pilihan 25 kali 2 dok. Kalau misalnya dia ukurannya cukup besar, eh, kemungkinan kan responnya agak sedikit lambat, jadi kita mungkin memberikan dosis di awal besar dok. Mungkin itu salah Oke, satu pertimbangannya dok. Terima kasih. ya. Oke, terima kasih Gerson. Nah, yang memilih SIB, yang memilih SIB, ini not negatif ceritanya. Mungkin yang milih SIB mau menjelaskan mana yang di booster atau salah pencet? Salah pencet mungkin dok. 4%. Ya udah, oke nggak apa. Kita lanjut. Nah, jadi kita bisa lihat, sorry, sebentar. Kita bisa lihat di sini. Jadi di sini itu kita lihat bahwa bila radiasi diberikan 50 gray dalam 25 fraksi, uh, Bowel setidaknya itu biasanya rata-rata itu sekitar 200-an. Dengan batas yang sebenarnya diperbolehkan 195. Biasanya bisa tercapai 195, tapi sering sekali juga bisa jadi tidak tercapai 200, bahkan kadang bisa 300. Dan kita lihat bila didapatkan V40 itu bakal lebih tinggi lagi. Kemudian bila kita lihat radiasi 45 gray dalam 25 fraksi, kita lihat di sini bahwa bowel itu otomatis karena dosisnya 45, jadi bowelnya pasti V45-nya rendah. Sorry, ini tadi 90 ya. Ini tadi salah. Jadi ini tadi harusnya 90, bowel V40-nya 200. Jadi ini sudah sangat jauh berkurang dibanding uh, kalau kita dosis awal tuh 50. Dan bila dilakukan SIB 455 gray, kita juga lihat bahwa di sini bowelnya masih bisa didapatkan V45 cukup rendah dan bowel V40 265 dari target yang harusnya 250. Sebisa mungkin kan harusnya kalau V40 itu kurang dari 250. Nah, jadi eh, sebenarnya itu tidak ada yang salah tadi yang semua kalian sempat sebutkan tadi. Jadi memang dosis itu bervariasi. Jadi mau 45 maupun 50 gray dalam 25 fraksi itu sebenarnya masih acceptable. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah eh, bowel itu akan mendapat lebih besar bila kalian berikan dosis 50 gray dibanding bila kalian berikan dosis yang lebih kecil 45 gray. Nah, nanti kita lihat berikutnya pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah pada berahinya. Jadi tujuan kita seperti tadi di slide yang sebelumnya, kita tahu bahwa tujuannya adalah yang perlu mendapat dosis tinggi itu tumornya, bukan usus. Sedangkan constraint untuk organ normal di sekitar itu harus serendah mungkin. Nah, jadi coba kita lihat pada saat ketika dilakukan brachytherapy. Ini contoh kasus real di mana pasien ini mendapat dosis eksternalnya 45 gray dan brachyterapinya 4 kali 7. Pasien ini pada saat dilakukan brahi masih ada sisa massa sekitar 1,5 sentian. Nah, bila kita lihat di sini, dengan kombinasi 45 dan brachytherapy 4 kali 7, kita lihat bahwa HR CTV-nya, EQD itu tercapai hingga 86. Jadi achieve di atas 85 gray. Sementara bladder memang agak sedikit naik, 86,1 karena dia itu bladdernya memang susah. Jadi kisarannya antara 5,5 sampai yang paling tinggi 6,67. Ini sudah dicoba diturunkan tapi dioptimasi tapi sulit. Kemudian rektum tercapai bagus 66 dari dosis yang kita inginkan di bawah 75 atau bahkan di bawah 70. Sigmoid juga hanya 60, bowel 58. Kita bandingkan bila pasien ini mendapat awalnya adalah 50 gray. Ini ya tercapai
86 ini yang kasus yang pertama. Nah, ini adalah skenario bila dia mendapat 50 Gray. Jadi kita isi di sini EBRT-nya mendapat 50 Gray. Ternyata dengan 50 ditambah 3 kali 7 dia hanya mendapat 79,8 total HRCTV-nya. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini HRCTV-nya itu tidak tercapai. Meskipun yang di bladder tercapai 80, rektum juga bagus 66, sigmoid 63, bowel 61. Kita bandingkan lagi dengan skenario berikutnya. Bila dia tetap 50 Gray, tapi kita berikan 4 kali 7. Jadi ini dosis 4 kalinya tetap sama seperti yang tadi. Jadi kita lihat di sini ternyata bladdernya lebih 90,9. Jadi dan untuk total ininya tercapai, tapi bladdernya lebih. Jadi kita kan ingin bladdernya itu 85 dan di sini nggak tercapai. Jadi bila kita menginginkan dosis itu tinggi pada tumor, tapi rendah pada organ etris, sebenarnya salah satu tipsnya adalah radiasi eksternanya itu harus lebih rendah, sekitar 45. Jadi itu juga hal yang kemarin ditekankan pada saat mengikuti course yang Espro brachytherapy, juga kemarin ketika Prof. Jyoti datang kemari, jadi dia mengatakan bahwa sebisa mungkin external beam itu rendah. Kenapa? Supaya dosis itu di-save untuk organ at risk. Karena kita yang ingin kita sinar tumornya, bukan usus. Tapi kalau kita EBRT-nya tinggi, yang tinggi adalah bowel-nya. Bowel, bladder, rektum, itu semua tinggi. Jadi itu yang dosis constraint yang bisa kita save untuk brachytherapy. Di mana brachytherapy itu bisa lebih tinggi, jadi hanya menyentuh pada tumornya. Dan kalau misalnya dia masih ada perluasan ke parametrium, di situ adalah tempatnya kita memasang interstitial. Jadi dengan interstitial itu sebenarnya dosis di tumor itu bisa tinggi, tapi di constraint-nya tetap bisa kita jaga. Jadi seperti itu pertimbangannya. Ini juga adalah salah satu schedule dosis yang ini PPT saya dapat dari Prof. Supriya Chopra dari Astro Aroy Brachytherapy Course yang lalu. Jadi di sini dia juga menjelaskan bahwa vaksinasi itu banyak, tapi memang salah satu yang paling saat ini tuh paling banyak digunakan itu sekitar 4 kali 7 itu. Ada juga 2 kali 9, ada 5 kali 5,5, ini yang Amerika. Kemudian 3 kali, dia kalau 3, tiganya kali 8,5. Begitu. Ini embrace juga sekitar segitu, 7 kali 4, 5 kali 5,5, 3 kali 8,5. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini dia juga ada melakukan penelitian di sini perbandingan antara brachytherapy 4 kali 7 dibandingkan 2 kali 9 untuk kanker leher rahim multi institutional trial. Di sini kita lihat bahwa stadiumnya 2 atau 3B, kemudian EBRT bisa 2D atau APPA Forfield, memang ini masih yang ininya lama, tapi dia yang dibandingkan itunya beda, yang berbeda adalah brahinya, apakah 4 kali 7 atau 2 kali 9. Nah, ternyata hasilnya kita lihat bahwa ini adalah data untuk locoregional failure, di mana kalau yang HDR hanya 2 kali, itu lebih tinggi locoregional failure-nya baik dengan atau tanpa kemo dibanding dengan yang 4 kali 7 dengan atau tanpa kemo. Di sini kita dapat lihat locoregional kontrolnya. Di mana kalau kontrolnya lebih baik yang 4 kali 7 dibandingkan 2 kali 9. Ya, jadi sekarang coba saya ingin bertanya kembali pertanyaan yang tadi. Bila kita memiliki pasien stadium 3B tanpa nodal, tidak terdapat pembesaran KGB, dan juga kita berada pada situasi yang ideal di mana kita memiliki mesin yang mampu melakukan hingga IMRT ataupun SIB, dan juga memiliki brachytherapy yang bisa mampu hingga interstitial. Jadi kira-kira mana yang kalian pilih?
Ya, oke. Jadi eh, baik. Jadi kalian sudah dapat eh, apa namanya itu ya, basicnya ya. Jadi intinya sebenarnya tidak ada yang salah. Itu semua mau 50 juga boleh. Cuman mungkin pertimbangannya itu ada yang ya tadi harus ada pertimbangan yang benar. Nah, bisa jadi misalnya mau tetap 50 grade misalnya. Kenapa tapi ya? Saya ingin bertanya nih kepada yang 50 grade. Sekarang pertimbangannya apa lagi? Ada yang mau bertanya? Lah, kok nggak jadi? Nggak apa-apa. Kan kita ini masih masuk dalam range dosis ya. Jadi kalau mau 50 grade juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya saya ingin tanya, mungkin ada pertimbangannya apa gitu. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Ini nggak mengharuskan bahwa kalian seperti itu gitu. Cuman ini adalah salah satu reason kenapa sekarang dunia itu juga udah bergerak ke 45 grade gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Terima kasih Dokter Gisel kesempatannya. Izin Kasmal dok bertanya dok. Izin bertanya dok. Nah apabila misalkan kita sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti interstitial brachytherapy, apakah ada dok tempatnya misalkan ditukar dok urutannya dok. Jadi brachytherapy dahulu baru eksternal radioterapi dok. Jadi dengan anggapan misalkan interstitial dulu baru nanti lokoregionalnya dikejar dengan eksternalnya dok. Apakah ada pernah seperti itu dok? Jadi itu tidak pernah ada yang di depan sih, karena itu kan burdennya pasti terlalu besar ya. Maksudnya brachytherapy itu kan dia hanya dia dosis tinggi, tapi kan areanya kecil. Jadi makanya kenapa dia ditaruh di belakang. Jadi tumor itu baiknya dikecilin dulu, sisanya baru ditambahkan dengan brahi seperti itu. Dia nggak ada yang di depan, tapi dia tuh kalau mulai agak ke tengah itu ada. Jadi eh, sebenarnya tuh ada yang misalnya kalau dulu itu kayak misalnya Jepang itu, jadi dia itu sistemnya nggak menunggu sampai akhir. Jadi misalnya pada saat 10 kali radiasi itu sudah dinilai bila tumornya itu lagi-lagi sudah memungkinkan untuk dilakukan brahi. Oh ya, salah satu alasannya Kasmal, kalau brahi itu kan harus ada intrauterin itu masuk kan Ya, ke dalam uh, ya ke intrauterin. Kalau tumornya terlalu besar, gimana kamu bisa memasukkan aplikatornya? Bahkan kalau misalnya kita sering kan dapat tumor yang menggantung. Misalnya tumornya menggantung sampai 2,5 cm dari pintu masuk vagina, gimana cara kamu masukin aplikator? Intrauterin maupun ovoid nggak ada yang bisa masuk itu. Jadi itulah sebabnya kenapa brachytherapy itu ditaruhnya di belakang. Tapi kayak tadi yang saya bilang tuh kayak Jepang itu dia bisa mungkin di tengah-tengah. Jadi kayak radiasi ke-15 itu udah mulai brahi pertama, jadi diselang di antara radiasi eksterna. Misalnya radiasi eksterna 15, yang ke-15 itu setelah 15, yang ke-16 itu adalah brahi pertama. Terus habis brahi besokannya eksterna 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 16 sampai 20, yang kedua satu tuh brahi kedua. Terus habis itu dilanjut eksternal lagi 5 kali, brahi lagi, eksternal lagi, brahi lagi, itu ada juga yang seperti itu. Gitu. Jadi itu untuk memperpendek OTT. Oke, apakah terjawab Kasmal? ya dok. Di akhir kuliah ini, apakah ada yang ingin memberikan feedback atau apakah ada yang ingin menyampaikan bagaimana refleksi dirinya setelah mengikuti kuliah ini? Apakah ada yang temuan baru yang ingin kalian sampaikan yang merubah pandangan atau pola pemikiran kalian sebelumnya hingga saat ini? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pada kelas, silakan. Sepertinya sudah tidak ada dok. Ya, oke. Kalau sudah, terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.